Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan para pemirsa PIK TV yang sedang menyaksikan channel kami dimanapun Anda berada. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di tengah kita sudah hadir guru besar kita, Syekhona Kiai Haji Lutfi Basori, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari, Malang. Mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Amin. Baiklah, sebelum kita tanya-tanya kepada beliau, ayo ajak keluarga dan kerabat Anda semua agar tidak ketinggalan ilmu yang bermanfaat yang akan kita tanyakan kepada beliau nanti. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Berkat doa kalian semua, alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, semoga dengan pertemuan kita kali ini dapat menambah manfaat dan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Pak Kiai, saya mau bertanya. Baik. Bagaimana menirakati anak supaya mudah menyerap ilmu dari gurunya dan supaya anak kerasan dari pondok? Pertanyaannya bagaimana kita tirakat gitu ya. Tirakat itu beramal yang baik tatkala anaknya mondok, apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Begitu ya. Kalau kita punya anak sedang mondok, ini terutama ibunya terutama, walaupun termasuk juga ayahnya ya. Begini, doa seorang ibu itu yang paling diijabahi oleh Allah SWT. Tentu doa seorang ayah juga penting gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan oleh orang tua yang putra putrinya sedang mondok atau belajar di pesantren itu hendaklah membaca surat Al-Fatihah ditujukan atau dengan niatan agar putra putrinya betah atau kerasan di pesantren, begitu. Paling tidak sehari sekali tatkala sholat, entah itu mengambil waktu sholat subuh atau sholat zuhur atau sholat asar ya, salah satu dari sholat 5 waktu itu diambil untuk khusus membaca surat Al-Fatihah, niatnya nih agar putra atau putrinya betah atau kerasan di mana, di pesantren. Kemudian juga kalau ada kemampuan hendaklah puasa sunnah seperti puasa Senin, puasa Kamis, dan yang lebih afdol lagi kalau kuat ini puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak puasa. Ini dilakukan terus menerus kecuali pada saat waktu-waktu yang diharamkan di dalam syariat seperti di saat sholat Idul Fitri kan tidak boleh puasa, atau hari raya ya. Idul Adha tidak boleh puasa. Kemudian hari-hari tasyrik tidak boleh puasa. Atau namanya juga hari syak. Kapan itu? Menjelang Ramadan 1 hari, masih namanya apakah besok puasa Ramadan sudah masuk tanggal 1 atau belum. Nah, ini juga tidak boleh puasa. Adapun yang lain-lainnya yaitu 1 hari puasa, besoknya tidak. Kemudian esok harinya lagi puasa, esoknya lagi tidak, begitu terus. Itu puasa Daud. Kemudian juga ini saya mendapatkan ijazah dari ibu saya. Ya, ibu saya itu tatkala
kami dulu belajar, ini beliau cerita setelah saya pulang. Apa kata beliau? Anak-anakku setiap hari semua aku doakan dengan membaca sholawat nariyah. Aku minta kepada Allah agar anak-anakku itu berhasil dalam pendidikannya. Begitu sholawat nariyah. Waktu saya tanya kapan waktunya dan berapa banyak, kata ibu saya, beliau ini setiap sholat malam, mungkin kalau ukuran sekarang ini jam 3 gitu ya, sholat malam. Setelah sholat malam selesai misalnya mengambil 5 rakaat ya, 2 rakaat sholat tahajud, 2 rakaat lagi sholat witir, 1 rakaat lagi penutup sholat witir, kemudian waktu menunggu subuh itu membaca sholawat nariyah. Begitu kata beliau. Dan ini saya amalkan juga. Alhamdulillah, ini saudara-saudara saya di dalam pendidikannya ini yang saya lihat ya berhasil semuanya. Begitu ya. Baik. Pak Kiai, afdal manakah setiap hari sedekah 10.000 selama 30 hari atau setiap 1 bulan sekali 300.000? Ada orang sedekah setiap hari 10.000. Nah, ini setiap hari 10.000. Ada juga orang sedekah yang sebulan sekali 300.000. Kalau jumlah sama ya, sama kalau jumlah. Begini ya, mau memilih seperti itu boleh dua-duanya. Yang memilih setiap hari 10.000 baik, yang memilih sebulan sekali berapa? 300.000 baik. Tapi yang paling afdol, yang orang tersebut mampu untuk istiqomah. Begitu. Kalau dirinya, karena setiap orang beda-beda, kalau dirinya merasa mampu istiqomah, yaitu sedekah setiap hari 10.000, memang mampu diniati. Memang sengaja tukar uang. Kemudian orang tersebut tidak pernah pergi jauh-jauh ya, kecuali memang pekerjaannya, rutinitasnya ada suatu tempat misalnya ke masjid atau ketemu dengan orang fuqara dan masakin, sehingga dia merasa mampu setiap hari sedekah 10.000, maka itu yang terbaik bagi dirinya. Ya, tapi ada orang lain yang begini, aku ini sibuk bekerja ke pabrik atau ke toko atau bekerja yang lain-lain, aku ini bisa istiqomah kalau sebulan sekali jumlahnya 300.000, apalagi kalau orang tersebut dapat gajinya itu akhir bulan misalnya, dapat gaji sebut saja 5 juta, dia merasa mampu, aku bisa rutin kalau sebulan sekali karena menunggu gaji di akhir bulan. Maka yang terbaik bagi orang ini adalah sebulan sekali, tergantung dari situasi masing-masing. Paham? Pak Kiai, bolehkah membaca Robbighfirli secara sir ketika menjadi makmum setelah imam membaca Al-Fatihah? Membaca Robbighfirli gitu ya. Sebagai seorang makmum, tatkala imam sudah selesai baca surat Al-Fatihah, berarti imamnya baca apa? Baca surat, gitu ya. Kalau orang tersebut mendengarkan bacaan surat, misalnya imamnya membaca wadduha, itu jauh lebih baik. Begitu. Tapi andai kata namanya makmum kan beda-beda, tidak bisa konsentrasi ini. Ya, tidak bisa konsentrasi mendengar bacaan dari imam. Apalagi gitu, apalagi kalau sholatnya sir atau zuhur dan asar, sedangkan imamnya itu memperpanjang berdirinya, bacaan suratnya diperpanjang sama imam. Dirinya atau si makmum sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, sudah waladhdallin amin gitu. Kok enggak rokok-rokok gitu ya? Maka boleh dia memperbanyak baca Robbighfirli, ditambah juga Robbighfirli wali walidayya, Robbighfirli wali walidayya.
lidayya. Begitu sampai menunggu imamnya ruku. Tapi kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, yang terbaik sebagaimana sunnah adalah mendengarkan imam membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Surat-surat pendek kan gitu ya. Kadang-kadang ada yang baca agak panjang. Abasa wa tawalla kan panjang, itu didengarkan dan mendengarkannya dapat pahala begitu. Pak Kiai, bagaimana cara mengirim Al-Fatihah untuk calon anak yang keguguran atau meninggal di dalam perut sedangkan waktu itu tidak tahu jenis kelaminnya? Bagaimana cara mendoakan anak yang keguguran gitu ya, belum diberi nama atau meninggal dunia di rahim atau di kandungan, bagaimana gitu. Pertama begini, kalau anak tersebut atau mungkin belum bisa dikatakan anak, calon anak ya, itu masih belum diberi nyawa, tidak perlu dibaca Fatihah. Dan juga sebelum lahir itu belum diberi nama, tidak perlu dibacai Fatihah. Kenapa? Karena anak yang lahir, bayi itu masih bersih, suci, tidak punya dosa sama sekali. Justru orang tuanya ini yang perlu baca surat Al-Fatihah, baca istighfar. Karena orang tua namanya juga sudah pernah hidup, rawan berbuat dosa, kan gitu ya. Dan keguguran itu tetap disunnahkan untuk ditanam atau dikuburkan. Begitu. Ada orang yang kadang-kadang keguguran masih kecil. Saya pernah menyaksikan karena di dokter gitu ya, menyaksikan wanita keguguran itu, kegugurannya kecil gitu seperti bentuk tempe lah saya katakan gitu, atau tahu begitu ya, darahnya belum apa-apa ini, masalah belum berbentuk. Jelas? Nah, karena keguguran tetap sunnahnya untuk kuburkan. Begitu. Ini kewajiban orang tua. Tidak perlu baca surat Al-Fatihah. Jelas? Tapi kalau misalnya anak itu sudah lahir ternyata lahirnya mati. Ini perlu diberi nama. Karena ada kan orang anak lahir langsung mati. Ini perlu diberi nama. Loh, kalau sudah diberi nama, boleh dibacakan surat Al-Fatihah karena sudah punya nama, keutamaannya agar besok-besok anak yang lahir itu bisa menjemput orang tuanya tatkala di padang mahsyar atau di sirat jembatan dari padang mahsyar menuju ke surga atau ke neraka. Anak tersebut akan menolong kedua orang tuanya. Begitu ya. Jadi kalau masih belum lahir, mati di dalam, kemudian kegugurannya belum berbentuk, andai kata diperkirakan belum diberi nyawa, tidak perlu dibacakan surat Al-Fatihah. Begitu. Paham? Baik. Pak Kiai, bagaimana tanggapan Pak Kiai terkait kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia yang disambut oleh tokoh-tokoh Islam? Bagaimana pandangan saya ya terkait dengan datangnya Paus Fransiskus dari Roma atau Itali yang di Indonesia ini disambut oleh beberapa orang Muslim, bahkan ada yang tokoh juga. Kalau menurut saya begini ya, yang nyambut dari orang Islam ini lebay lah. Tidak perlulah menyambut seperti itu. Karena inhina, bahkan juga ada yang salaman, mencium tangan. Inhina atau membungkuk kepada orang kafir itu sebagian ulama mengharamkannya, walaupun ada yang mengatakan makruh. Tuh. Ada lagi menghormat ini. Atas kekafiran seseorang, kalau ridho orang tersebut, si Muslim ini ridho atas kekafiran Paus Fransiskus, dikatakan waridho bil kufri kufrun, bisa kufur, rawan, naudzubillah min dzalik.
Bagaimana sih cara toleransi yang baik? Kita biarkan. Mereka datang ke Indonesia, kita biarkan. Di Indonesia nggak ada keributan kok. Di Indonesia nggak ada perang antara, sekarang ya, di Indonesia nggak ada perang antar agama, nggak ada. Ya jadi kalau ada orang Islam menyambut kedatangannya, ya lebih terlalu dibuat-buat, takalluf dalam bahasa Arab. Nggak boleh. Ya, seperti begini. Kalau orang non-muslim di Indonesia, dan kita mayoritas di Indonesia ini muslim, ada orang non-muslim beribadah menurut keyakinan mereka masing-masing, kita diamkan, itu sudah toleransi yang luar biasa. Kita umat Islam mayoritas, mereka minoritas, kita biarkan mereka, itu adalah sikap toleransi umat Islam. Terus kenapa umat Islam mengorbankan akidahnya? Mau menghormati kedatangan Paus Fransiskus, ini mengorbankan akidahnya, imannya lemah. Begitu, jangan diikuti. Apalagi para santri, jangan sampai mengikuti perilaku tokoh-tokoh semacam demikian ini. Pertama, jelas ini tidak baik, sama dengan menghina kepada agamanya sendiri, tidak yakin terhadap keistimewaan, ketinggian al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyaingi atau menandingi ketinggian Islam. Orang tersebut tidak percaya. Dia muslim tapi tidak percaya. Ya, kurang pede kata orang sekarang. Kurang percaya diri. Enggak usah diikuti. Yang kedua, orang Islam itu harus aziz, terhormat, mulia. Begitu. Jangan sampai merendahkan diri kepada orang kafir. Wong mereka ini kafir kepada Allah. Perlu diingat, kafir kepada Rasulullah. Mereka tidak yakin atas ketuhanan Allah dan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau apanya dihormati? Inilah yang lebih, bahkan naudzubillah, bisa-bisa menjurus kepada kemusyrikan, ikut kepada perilaku kemusyrikan orang-orang kafir tersebut. Naudzubillah min dzalik. Paham? Pak Kiai, ada statement yang mengatakan sebutan Habib itu tidak ada huduriyah dengan Rasul. Harusnya pakai Sayyid dan Syarif. Apakah benar Pak Kiai? Oh, ini terkait dengan panggilan Habib, Syarif dan Sayyid itu ya. Kalau kita mau mencermati dan keliling dunia atau melihat situasi ya dunia, boleh lewat mana saja. Kalau saya alhamdulillah, saya pernah di Mekah, saya pernah ke Mesir gitu ya. Saya pernah ke Turki gitu ya. Ini perlulah kita ini fasiru fil ard, melanglang buana di atas muka bumi. Tapi kalau tidak bisa ya berselancarlah di dunia maya. Kalau bisa juga kalian yang pandai berbahasa Arab itu melihat tulisan-tulisan informasi dari negeri-negeri Arab. Atau juga belajar sejarah. Kalau ingin tahu terkait masalah apakah ada dzurriyyah Nabi yang dipanggil Sayyid, apakah ada dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi yang panggil Syarif atau dipanggil Habib gitu kan ya. Ini perlu berselancar atau rekreasi yang jauh itu ya, healingnya yang jauh. Kalau healingnya cuma di kampung saja ya tentu tidak paham. Begini loh, pertama panggilan Syarif atau panggilan Sayyid atau panggilan Habib ya. Ada lagi tambahan sebenarnya, ada orang memanggil Maulana saja. Seperti Maulana Malik Ibrahim misalnya. Ya. Bahkan kalau di Indonesia ada panggilan Wan, Tuan Fulan, Tuan Fulan, Tuan Fulan. Itu panggilan. Ya. Untuk panggilan Syarif itu banyak ya. Untuk panggilan Syarif bagi anak turun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dipergunakan oleh orang-orang Yordan. Itu. Negeri Yordan dan beberapa negeri Arab lainnya. Bahkan karena Yordan itu dekat dengan negara-negara barat, maka kalimat Syarif itu diambil juga, diadopsi oleh orang-orang barat.
kalimat syarif adalah artinya orang yang mulia, syaraf mulia. Sehingga tokoh-tokoh dari kepolisian atau aparat keamanan di negeri-negeri barat dipanggil syarif. Ya kan? Kalau mungkin kalian pernah melihat film barat gitu, syarif siapa? Ya, ini sebenarnya diadopsi dari bahasa Arab syarif, orang mulia. Begitu. Jadi kalau syarif pasti dia pimpinan apa gitu ya, kepolisian, tentara, itu ya. Syarif dari bahasa Arab syarif. Sudah? Ini kalau dzurriyyah Nabi di Yordan dipanggil syarif, kebanyakan begitu. Kalau di Maroko, di Saudi itu ada yang dipanggil syarif, tapi banyak dipanggil sayyid. Jadi kalimat sada yasudu memimpin. Begitu. Sayyid. Di Indonesia dipanggil juga sayyid bagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Hanya saja terutama di Pulau Jawa ini diringkas menjadi Y. Nah, kita pernah dengar ya, Y fulan. Kalau di satu wilayah, contohnya di Cirebon, itu bukan sayyid panggilannya, bukan Y, tapi Ayib. Itu panggilan. Ya, Ayib fulan. Tidak masalah. Ini dari kalimat sayyid diringkas jadi Ayib, diringkas lagi jadi Y fulan. Itu semua adalah keluarga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di Yaman itu dipanggil Habib. Kenapa? Karena Al-Habib bermakna Al-Mahbub, yang dicinta. Begitu. Panggilan seperti tokoh-tokoh Islam di Indonesia, ulama-ulama di Indonesia ini, yang namanya ulama panggilannya macam-macam. Di Pulau Jawa, terutama di mana? Jawa Timur dipanggil kiai. Kalau putra kiai dipanggil Gus. Kalau di Madura, walaupun Jawa Timur, ya, ini kiai namanya Bindere. Putra Bindere dipanggil Lora. Kan tidak masalah. Ini kalau di Jawa Barat ada yang dipanggil Ajengan. Semua adalah kiai, ulama. Gitu ya. Ada di tempat lain, misalnya di wilayah-wilayah Melayu, itu dipanggil Tuan Guru. Tuan Guru Ustadz Abdus Somad misalnya. Tuan Guru. Siapa mereka ini? Ya ulama-ulama. Lah kalau di kalangan dzurriyyah Nabi, untuk di Indonesia itu mengadopsi panggilan dari orang-orang Yaman Hadramut, sama-sama memanggil Habib. Ini bukan hanya di Indonesia, tapi di wilayah Nusantara, seperti di Malaysia, di Thailand, di Singapura. Di Singapura itu ada makam namanya makamnya Habib Nuh, terkenal sekali di Singapura. Ini ada makam tua atau kuburan tua Habib Nuh. Ya ini kenapa? Mengadopsi dari istilah Yaman. Boleh atau tidak boleh? Ya boleh-boleh saja. Artinya sama saja. Sayyid, Syarif, satunya Habib. Indonesia ada Syarif, Syarif Hidayatullah. Ada ya? Ada Sayyid juga, tadi sudah saya terangkan. Nah, kemudian di Indonesia juga ada panggilannya Maulana. Itu Maulana Malik Ibrahim. Yang rata-rata panggilan-panggilan itu ada kalanya dari keluarga Al-Husaini, keturunannya Sayyidina Husain, ada juga dari keturunannya Al-Hasani, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Guru saya dipanggil As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kalau di Indonesia ini kan banyak juga, misalnya Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus Al-Husaini. Al-Husaini begitu. Untuk wilayah Mekah ini kebanyakan dipanggil Sayyid, begitu ya. Tapi saya melihat sendiri banyak di kalangan habaib yang hidup di Mekah. Begitu, dipanggil Syarif. Al-Husaini tapi dipanggil
Syarif. Yang Al-Hasani dipanggil Sayyid, ada juga Syarif. Ya begitulah namanya istilah ya. Karena hanya beda tempat, beda panggilan. Karena itu kita pun kalau memanggil Tuan Guru, misalnya Tuan Guru Al-Ustadz Abdus Somad, boleh enggak kita panggil Kiai? Ya boleh, hanya saja tidak umum dipanggil Kiai Abdus Somad karena bukan orang Jawa Timur. Begitu ya. Nah, kalau kita ke Madura, ada seorang putra kiai, boleh enggak kita panggil Gus? Boleh, tapi karena orang Madura enggak umum dipanggil Gus, umumnya panggil Lorah. Sama saja artinya. Jelas ya? Begitulah kalau kita mau mencermati dunia Islam secara luas. Tapi yang jadi masalah sekarang ini banyak buzzer. Buzzer itu orang yang dibayar untuk mengacak-ngacak khususnya nasab dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Untuk yang masuk di Indonesia mulai dari para wali songo ya mayoritasnya dan juga para habaib yang ada di Indonesia ini semuanya kebanyakan dari kalangan Sada Ba'alawi. Begitu ya runtutannya nanti masuk kepada nasabnya Sayyidina Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa yang ada di Hadramut. Begitulah kurang lebih. Jelas? Alhamdulillah, tanya jawab santri PIK sudah selesai. Insya Allah akan kita sambung pada episode selanjutnya. Terima kasih kepada para pemirsa yang menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga apa yang telah dikatakan narasumber kita, beliau Syekhona Kiai Haji Lutfi Basori, bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga beliau bisa membimbing kita untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Sekian dari kami, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.